Yang saya akan ajarkan hari ini, ya jangan lupa absen ya. Absensi saya buka sampai jam 10. Yang saya akan ajarkan hari ini itu adalah tentang beban kombinasi yang pertama. Salah satu contoh dari beban kombinasi itu untuk memberikan gambaran bahwa beban kombinasi itu seperti apa. Ini salah satu contoh yang paling mudah itu adalah kasus pressure vessel. Oke. Ini saya coba share screen ya. Apakah sudah bisa terlihat di sini? Sudah, Pak. Ya, jadi yang akan saya bahas hari ini itu adalah tentang beban kombinasi ya. Tetapi hanya intronya dulu saja, yaitu tentang bejana tekan atau pressure vessel. Bejana tekan itu bentuknya seperti yang kalian bisa lihat di situ. Nah, ini sering sekali kita temui di industri, ya, bejana tekan ini. Kegunaan dari bejana tekan ini itu adalah untuk biasanya menyimpan gas atau liquid bertekanan, oke, atau fluida bertekanan. Intinya bukan ya, paling gampang itu adalah fluida bertekanan, ya. Jadi bisa dalam bentuk cairan, bisa dalam bentuk gas, itu dimasukkan ke situ, diberikan dalam tekanan tertentu. Tujuannya itu adalah untuk bisa memadatkan fluida tersebut agar semakin banyak fluida yang bisa disimpan seperti itu. Itu adalah bejana tekan, ya. Jadi di industri itu banyak sekali digunakan. Jadi kalau kalian, orang tua kalian itu misalkan kerja di perusahaan minyak atau di perusahaan minyak ya, terutama yang paling ada kelihatan jelas ini, itu mungkin kalian bisa mampir ke sana, kalian bisa lihat, oh ada beberapa bejana tekan di sana. Tujuannya itu untuk menyimpan fluida, ya, seperti itu. Nah, terkait dengan bejana tekan, dia itu akan mengalami lebih dari satu jenis pembebanan di sana. Oke. Oleh karena itu kita sebut itu sebagai beban kombinasi. Ya, beban kombinasi. Nah, beban apa saja yang terjadi pada si bejana tekan tersebut? Kalian masih ingat fisika dasar kan ya? Kalau misalkan ada fluida bertekanan di dalam suatu ruangan, itu prinsip utama yang kalian tahu apa ya? Ada yang bisa bantu saya tidak? Ihdi, Nizar. Iya, Pak. Apa ya prinsipnya? Kalau ada suatu fluida bertekanan di dalam suatu ruangan ya, apa yang akan dia lakukan terhadap ruangan tersebut? Maaf Pak, saya kurang paham maksudnya gimana. Nah, misalkan ini ya, di dalam bejana tekan ada fluida bertekanan. Oke, di dalam bejana tekan tersebut ada fluida bertekanan. Fluida bertekanan tersebut itu akan memberikan beban seperti apa kepada bejana tekan tersebut? Tegak lurus mungkin Pak. Tegak lurus. Ada yang bisa membantu nih, tadi siapa? Nijmi ya? Ihdi ya? Ada yang bisa membantu Ihdi? Beban hidrostatis, Pak. Itu seperti apa beban hidrostatis itu? Kayak tekanan dari fluidanya ke seluruh permukaan di bejana tekan. Oke, ya. Itu si fluida itu akan memberikan tekanan, karena dia adalah fluida bertekanan ya, tekanannya tersebut itu akan diberikan kepada seluruh permukaan dalam ya, permukaan dalam dari bejana tekan. Seperti itu ya maksud kamu ya? Iya, Pak. Oke, permukaan dalam dari bejana tekan. Jadi, kalau kita mau menganalisis tegangan-tegangan yang terjadi akibat fluida bertekanan tersebut, kita bisa melakukannya dengan menggunakan prinsip yang tadi disebutkan oleh rekan kalian tersebut. Oke? Nah, misalkan
misalkan saya potong, saya lihat potongan B. Saya lihat potongan, ya ini potongan B itu kelihatan jelas ya di situ ya. Bidang potongannya. Saya coba lihat bidang potongan B. Oke. Bidang potongan B, kalau misalkan yang saya lihat itu adalah bagian sini ya, sampai ke bidang potongan B tersebut, bisa kelihatan kan ya bidang potongan B itu ini. Ya, itu. Itu dipotong si bejana tekannya di potongan B tersebut, kemudian kita lihat sisi kirinya. Oke. Nah, jika seperti itu, jika seperti itu, kalian coba lihat yang bawah dulu ya, jangan lihat yang atas. Oke. Itu yang akan terjadi pada dia, itu seperti gambar di C tersebut. Oke. Saya ingin melihat tegangan yang terjadi pada bejana tekan. Oke, saya akan melihat efek bejana tekan itu di sekitaran ketebalan si bejana tekan ini. Saya ingin melihat tegangan yang terjadi pada bagian tersebut. Oke, untuk bisa mengetahui tegangan yang terjadi pada bagian tersebut, saya ingin mencoba menggunakan keseimbangan gaya. Oke, saya ingin coba menggunakan keseimbangan gaya. Ya, jadi kalau misalkan ke sana itu X dan ke atas itu Y, dengan menggunakan sigma Fx sama dengan 0, kalian tidak usah melihat tulisannya ya, lebih melihat ke gambarnya saja. Ini tujuannya itu adalah gambarnya saya gunakan sebagai bantuan untuk menjelaskan kasus ini. Ya, gaya-gaya apa saja yang terjadi ke arah X? Ada yang bisa membantu saya? Alia Ligarpalupi. Apa? Gaya-gaya apa saja Alia yang terjadi di arah X? Itu kalau saya lihat ada P sama ada P ya, gara-gara tekanan ya tadi ya. Gara-gara tekanan, tetapi tekanan yang terjadi di mana ya Alia ya? Terjadi pada dinding atau terjadi pada dinding paling luar yang di sini, ya? Atau pada dinding yang ada di sini? Yang arahnya ke X. Itu kalau misalkan saya gambar dinding paling luarnya, itu tekanan yang terjadi itu kan arahnya tegak lurus dengan permukaannya ya. Itu arahnya ke X atau ke Y itu? Tekanan di dinding paling ujung tersebut. maksudnya ke Y itu Y itu arahnya ke atas. Ke X kan? Iya, ke X. X negatif kan ya? Iya. Betul, X negatif. Nah, besar gaya yang ditimbulkan oleh tekanan tersebut apa ya? Besarnya ini sigma dikali A-nya. Oke, betul ya. Pressure-nya dikalikan dengan A-nya. A-nya dia itu apa kalau luas lingkarannya? PR kuadrat. PR kuadrat. Oke, arahnya ke kiri ya. Makanya saya tuliskan negatif. Ya, lalu yang melawan dia ada apa di situ, Alia? Ada sigma 2 itu. Sigma 2 itu yang terjadi pada si potongan pressure vessel kita ya, Alia ya? Iya, sepertinya, Pak. Ya, jadi pada potongan pressure vessel tadi, ingat ya, tadi pressure vessel kita seperti ini.
lalu kita potong di sini, di tengah-tengah di situ, satu ada bidang potongannya. Oke, kita punya bidang potongan di situ. Nah, hasilnya itu adalah sisi sini, ini kan jadi terbuka kan? Dan bagian seperti biasa kalau misalkan kita memotong sesuatu, itu di situ harusnya akan muncul tegangan di sana. Nah, tegangannya itu adalah di situ tulisannya sigma 2 ya. Nah, agar bisa menjadi gaya, harus diapakan Alia? Dikali dengan areanya. Areanya ini ya, Iya. si bagian cincin itu. Oke, ditambahkan, karena ke kanan dia plus ya, sigma 2, dikalikan areanya. Areanya apa itu, Alia? Yang P dikali kurung gitu ya kali ya. Oh, gini-gini. Biar gampang, ini anggapannya adalah pressure vessel itu selalu ketebalannya tipis. Oh, jadi bisa diabaikan. Betul, berarti pakai keliling aja. 2 Oh, PR ya, oke. dikalikan dengan tebalnya dia. Sama dengan 0. Jadi sebenarnya sudah tertulis di sini. Oke, terima kasih Alia. Jadi ini keseimbangan gayanya yang terjadi pada si pressure vessel itu seperti itu. Nah, kalau misalkan kita coba utak-atik dari situ, yang kita peroleh, P-nya kita bisa coret, R-nya di sini dengan R di sini kita bisa coret. Ya. Hasilnya nanti itu adalah sigma 2, itu sama dengan P dikalikan R dibagi 2T. Oke. Itu adalah tegangan pertama yang terjadi. Itu tegangan longitudinalnya lah ya yang terjadi. Nah, kemudian ada tegangan lagi yang satunya lagi, itu arah hub stress-nya. Jadi arah hubnya itu akan muncul apabila pemotongannya agak sedikit berbeda. Bidang potongnya sekarang jadi seperti ini. Jika kalian potong seperti itu, oke, atau kalian potong secara vertikal, ya. Dalam hal ini, kalau yang dicontoh di buku ini, bidang potongnya itu adalah vertikal. Nih. Oke, jika kalian potong seperti itu, kita bisa mendapatkan tegangan yang kedua, yang kita sebut sebagai hub stress. Oke, nah ini setelah dipotong seperti itu ya, setelah kalian potong seperti itu, daripada pusing, kita ambil bagian kecil saja, bagian kecil dari potongan tersebut, yaitu bagian ini saja. Setengah saja. Kalian menggunakan yang bagian ini atau bagian sisi satunya boleh. Seperti ini. Untuk mendapatkan si hub stress tersebut. Oke. Kenapa kok boleh diwakili di bidang kecil tersebut? Itu karena mau kita menggunakannya sedikit panjang atau pendek atau kecil seperti ini, itu akan sama saja. Ya, itu akan sama saja. Ya, itu akan sama saja. Jadi, bisa kalian lihat kalau misalkan potongannya seperti itu, kita potong secara vertikal. Mana ini, kenapa nggak mau gerak? Kita potong secara vertikal ya. Jadi, potongan kita itu mengikuti potongan yang vertikal, kemudian diambil sisi kecil tadi. Sisi yang ini, tadi saya sudah lihat tadi, tunjukkan tadi. Oke, itu akan menjadi seperti ini. Oke, dan kalau di situ kalian bisa lihat, itu kita bisa melakukan lagi keseimbangan gaya. Ya, kita bisa melakukan lagi keseimbangan gaya. Keseimbangan gayanya sekarang arahnya bukan X.
XY. Tetapi arahnya ke Z sekarang berarti ya. Karena Z itu arahnya ke sini. Arah ke Z-nya. Arah masuk atau keluar bidang. Ada keseimbangan gaya di situ. Nah, keseimbangan gayanya sekarang antara apa dengan apa? Richard, mana Richard? Halo, Pak. Oh, Richard. Ini keseimbangan gaya antara apa dengan apa, Richard? Kesetimbangan gaya antara dari gaya dindingnya sama gaya pressure-nya, Pak. Dinding sama tegangan di dinding Tegangan dikalikan di luasan sama pressure dikalikan luasan ya. Iya, Pak. Oke, nah kalau pressure-nya itu harusnya seperti apa ya, Richard ya? Pressure-nya itu bukannya terjadinya itu terdistribusi dan tegangannya itu harusnya pressure-nya itu harusnya mengikuti di arah jari-jarinya, Pak. Betul, kan seperti itu kan ya? Benar, Pak. Benar, Pak. Nah, itu agar kita bisa tahu gaya total yang dihasilkan oleh si pressure tersebut ke arah Z, gimana caranya? Searah apa, Pak? Z, Pak. Ke arah Z kan? Ya kan benar kan? Kita mau mencari keseimbangannya arah Z kan ya? Keluar atau masuk bidang. Ini arah Z kan? Kalau ke arah Z berarti dia sigmanya, Pak. Dia kan searah jari-jari tapi dia setengah lingkaran ya, Pak. Jadi saling menghilangkan antara kalau sumbu Y-nya saling menghilangkan ya? Iya, Pak. Oke, yang arah Y-nya akan saling menghilangkan. Tetapi yang arah Z-nya itu tidak akan saling menghilangkan ya, akan bertambah satu sama lain ya? Akan bertambah, Pak. Betul. Jadi sebenarnya cara paling benarnya untuk menyelesaikan itu adalah dengan menggunakan integral ya, Richard ya? Betul, Pak. Integral, Pak. Tapi kalau kamu saya suruh integralin bisa nggak, Richard? Enggak, Pak. Kenapa ketawa? Udah lupa. Oke, tapi caranya seperti itulah ya. Intinya kita bisa mengintegralkan si pressure pada permukaan dalam dinding tersebut, oke? Dan integralnya kita fokuskan yang ke arah yang Z saja. Yang ke arah Y itu akan saling menghilangkan. Maksudnya menghilangkan adalah yang bagian sini akan saling menghilangkan dengan yang di sini. Y-nya ya, tetapi Z-nya itu akan saling menambahkan gitu. Nah, sebenarnya setelah kalian melakukan integral pressure di permukaan dalam, itu hasilnya akan sama saja dengan yang arah Z ya. Setelah kita lakukan kalkulasi dan kita hilangkan yang arah Y, yang arah Z itu hasilnya akan sama dengan tekanannya dia dikalikan dy. Dy itu adalah panjang potongannya, oke, dikalikan dengan 2R. Jadi intinya adalah akan sama dengan bidang ini. Luasan tersebut. Oke, jadi pressure dikalikan dengan luasan yang tadi saya arsir tersebut, itu akan jadi gaya arah Z akibat pressure di dinding dalam, di potongan tersebut. Oke, kalau misalkan kalian tidak percaya, kalian bisa coba integralkan sendiri. Itu nanti hasilnya akan sama saja dengan ini. Oke, jadi bagian Y-nya akan menghilang, bagian Z-nya akan bertambah, dan hasil akhirnya akan seperti itu. Untuk pressure di dinding dalamnya. Nah, kemudian, karena arah Z itu berlawanan dengan arah si pressure-nya, ini berarti negatif ya. Nah, kemudian, akan ada gaya perlawanan yang muncul pada sisi dinding yang terpotong. Nah, pada sisi dinding yang terpotong itu akan muncul tegangan di sana. Ya, ini tegangan sigma 1. Di sini juga sama sigma 1.
muncul sigma 1. Akan muncul yang namanya sigma 1. Nah, sigma 1 ini jika kita kalikan dengan luasannya, ya, dia akan menjadi gaya perlawanan untuk melawan si ini. Jadi di situ akan muncul sigma 1, gayanya ya, sigma 1 dikalikan dhi, dikalikan tebalnya dia. Nah, karena ada sisi atas dan sisi bawah, maka harus saya kalikan 2 di situ. Sama dengan 0. Nah, jika kita sederhanakan ya, itu dy di sini bisa dicoret. Oke, 2 di sini bisa dicoret. Hasilnya nanti akan sigma 1 sigma 1 itu sama dengan P dikalikan R dibagi T. Oke. Ini adalah tegangan yang muncul di arah radialnya lah ya. Kita sebut sebagai hub stress. Sedangkan yang ini adalah tegangan di arah longitudinalnya. Sigma 2. Oke, jadi ada 2 tegangan itu, sigma 1 dan juga sigma 2. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jadi seperti yang saya ungkapkan di awal, bahwa si pressure vessel ini mengalami bagian silindernya itu mengalami 2 pembebanan berbeda. Bagian silindernya saja, kita hanya membicarakan bagian silindernya saja. Bagian ujungnya kita tidak bicarakan. Si bagian cap ujung kiri dan ujung kanannya kita tidak bicarakan. Kenapa kok kita tidak bicarakan? Kadang-kadang bentuknya itu seperti ini, yang langsung tertutup secara vertikal, atau kadang-kadang bentuknya itu yang lebih sering, itu bentuknya juga ini ada radiusnya di ujungnya. Seperti itu. Dan karena pembebanan jauh lebih kompleks di sana, kita tidak akan bicarakan. Yang kita bicarakan itu hanya di bagian silindernya saja. Seperti itu. Nah, pada bagian silindernya saja, silinder berjarak tekannya itu, akan ada 2 jenis pembebanan di sana, 2 pembebanan. Arah longitudinal dan juga arah hub. Ya, hub stress itu sigma 1, arah longitudinal itu sigma 2. Dan besarnya masing-masing seperti yang bisa kalian lihat di sini. Sigma 1 itu adalah PR per T, sigma 2, arah longitudinal, itu adalah PR per 2T. Begitu. Ada yang ingin ditanyakan di sini? Silakan. Ilyas Abdillah. Biar, Pak. Apakah cukup jelas? Sudah, Pak. Oke. Siapa lagi ya? Kemal Idam. Cukup jelas tidak? Mohon maaf Pak, tapi tadi saya telat masuk, jadi saya ntar nonton recordingnya aja. Oke. Ya udah. Keisha Talia, cukup jelas tidak? Iya Pak, Cukup jelas tidak? sejauh ini cukup jelas Pak. Oke. Jadi seperti itu ya. Ini adalah tegangan-tegangan yang muncul di pressure vessel. Jadi ini adalah kasus pertama kita, kasus beban kombinasi pertama kita. Kombinasinya di sini itu adalah kombinasi antara hub stress dan juga longitudinal stress.
Kalau misalkan kita lihat ya, hoop stress dan longitudinal stress. Ini saya coba hapus dulu ya penjelasan yang lainnya. Kalau kita lihat hoop stress dan juga longitudinal stress, itu bisa kalian coba lihat di sini. Arahnya itu kalau misalkan di suatu pressure vessel, suatu bencana tekan akan seperti itu. Sigma satunya itu ke arah ini. Sigma 2 longitudinal ke arah sini. Tetapi itu tergantung titik mana yang kalian tinjau. Asalkan tetap di silinder ya, atau asalkan tetap di silinder yang bagian silindernya. Apabila kalian meninjau titik di sini ya, itu akan sama, mirip-mirip. Sigma 2 arahnya longitudinal, sigma 1 arah hoop stress, arah hoop. Akan sedikit berbeda kalau kalian meninjaunya di titik di sini. Karena alignment-nya agak sedikit berbeda ya. Sigma satunya otomatis akan mengikuti ke situ. Karena agak miring ya. Sigma 2-nya tetap arahnya longitudinal. Seperti itu. Jadi si hoop stress ini arahnya itu seperti melingkar tergantung dari posisi di mana kita melihat si hoop stress tersebut. Untuk arahnya ya, nilainya akan sama, sigma 1, PR per T. Sedangkan untuk sigma 2, arahnya akan selalu ke arah Y, selalu ke arah Y. Nilainya akan tetap sama, PR per 2T. Gitu. Ya, itu namanya beban kombinasi. Nah, kalau misalkan kita membicarakan beban kombinasi, ini ada dua jenis beban ya. Biasanya selama ini kalau kalian melihat suatu elemen, suatu titik ya, misalkan suatu titik kayak gitu di suatu kasus pembebanan, yang muncul itu hanya satu jenis pembebanan saja. Misalkan gaya aksial itu cuma satu, seperti ini. Elemennya mengalami tegangan seperti itu. Lalu kalau misalkan ada kasus bending juga ya, misalkan ada kasus bending seperti ini ya, ada kasus bending seperti ini. Di sisi atas kalau kita melihat elemennya, itu akan tekan seperti ini. Tetapi kalau di sisi bawah kita melihat elemennya, itu akan tarik. Seperti itu. Jadi sekarang saat kita membicarakan beban kombinasi, suka tidak suka, kita harus mulai membicarakan yang namanya tegangan yang terjadi pada suatu elemen. Suatu titik tertentu. Dan selama ini kalian sudah diajarkan untuk mencari tegangan pada satu titik, tegangan pada satu elemen, apabila jenis pembebanannya itu tunggal. Nah, yang sekarang kita akan lakukan itu adalah apabila terdapat lebih dari satu jenis pembebanan, kombinasinya akan seperti apa? Contoh paling gampang itu adalah di kasus bejana tekan ini. Dia ada dua kombinasi tegangan normal. Tegangan normal yang pertama, arahnya seperti ini, sigma 2, sigma 2. Dikombinasikan dengan tegangan normal yang kedua. Tegangan normal yang kedua, sigma 1, arahnya seperti ini. Hasilnya itu seperti apa? Hasilnya jadi seperti ini, karena penjumlahan ya. Karena ini adalah penjumlahan. Penjumlahan dari dua kasus tersebut. Kasus tersebut bisa kita lihat satu per satu. Ya, jadi yang di sini adalah kasus longitudinal, kita lihat satu per satu. Ini yang di sini adalah kasus hoop,
Kita lihat satu persatu, kemudian kita jumlahkan. Hasil akhirnya jadi seperti ini. Itu yang terjadi pada satu elemen tersebut. Dan elemen tersebut itu sama semua. Karena untuk kasus ini sama semua ya. Sama semua untuk seluruh bagian silinder ini. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Saya pelan-pelan dulu kalau di sini. Vittorio Alison. Ya, Pak. Apakah cukup jelas? Jelas, Pak. Oke. Victoria. Halo, Victoria. Ya, Pak. Apakah cukup jelas? Sampai sekarang jelas, Pak. Oke, sip. Saya coba lanjutkan lagi ya. Kok kayak gitu. Jadi akan ada, setelah ada, saat nanti kalian menganalisis yang namanya beban kombinasi, itu bisa kalian lihat satu persatu, kemudian kalian jumlahkan. Nah, bagaimana cara penjumlahannya? Ini pada kasus bejana tekan, ini pas. Kalian cukup beruntung, karena si silinder itu nilai sigma satunya sama semua, nilai sigma 2-nya sama semua. Jadi, elemen representasi tegangan seperti ini, representasi tegangan seperti itu berlaku untuk semua bagian silinder. Nah, tetapi ada beberapa kasus, misalkan seperti kasus bending ya. Nah, seperti kasus bending seperti itu, sisi atas dan sisi bawah dan sisi tengah, itu tegangannya akan berbeda-beda kan ya. Di sisi atas itu tegangannya akan maksimum tekan, elemennya akan seperti ini. Di sisi tengah itu tegangan akibat bendingnya itu akan 0. Lalu di sisi bawah tegangan akibat bendingnya itu akan tarik maksimum. Oke. Nah, ini harus kalian kombinasikan dengan yang akan muncul juga untuk kasus bending itu adalah karena di kasus ini selain bending dia akan muncul namanya gaya geser juga kan ya. Dan gaya geser itu akan menghasilkan shear stress. Kombinasinya itu adalah tegangan normal akibat bending ditambahkan dengan tegangan geser akibat shear stress. Nah, tetapi ada yang aneh di sini. Yang aneh adalah kalau akibat shear stress di titik paling atas ini itu dia akan 0. Di titik tengah ini akibat shear stress dia akan maksimum ya. Dia akan maksimum. Nah, nanti representasi shear stress itu akan seperti ini. Yang akan dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Bambang. Lalu, di titik paling bawah, akibat shear stress dia akan 0. Nah, jadi kombinasi antar tegangan itu tergantung dari posisinya. Karena kalau di titik nomor 1 ini, kombinasinya jadi seperti ini. Di titik nomor 2, kombinasinya akan jadi seperti ini. Dan di titik ketiga, kombinasinya akan jadi seperti ini. Seperti itu. Jadi itu akan tergantung dari posisinya. Oke, posisi dia secara vertikal di mana, posisi dia secara horizontal di mana. Itu besarnya juga akan berbeda-beda. Seperti itu. Nah, kalau kasusnya seperti ini, kombinasinya jadi seperti apa yang pertama ini? Yang pertama kombinasinya ya udah otomatis. Hanya sisanya tinggal satu tegangan normal saja. Sedangkan kalau yang kedua, kombinasinya sisanya tinggal geser saja. Oke, lalu yang ketiga, kombinasinya sisanya hanya tinggal tarik saja. Seperti itu. Ini saya hanya memberikan introduction sedikit ya,
terkait dengan bejana tekan dan juga terkait dengan beban kombinasi. Karena bejana tekan itu adalah salah satu contoh paling gampang untuk beban kombinasi. Jadi ini saya berikan introduction sedikit lah ceritanya. Nanti untuk tentang beban kombinasi ini. Jadi posisi di mana kita meninjau, titik di mana kita meninjau nilai tegangan itu akan sangat mempengaruhi. Karena bending bisa maksimumnya di mana, transfer shear bisa maksimumnya di mana. Itu bisa berlawanan satu sama lain. Jadi kita harus meninjau itu titik per titik jadinya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan jika ada yang mau bertanya. Ada yang ingin bertanya atau tidak? Silakan. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya lanjutkan ya. Ini saya bukan punya sih. Ada satu referensi yang sangat bagus sekali. Itu coba stop share dulu. Kemudian saya share lagi untuk ini. Bisa dilihat tidak ini? Ini dari salah satu web ya, mst.edu, MacMovie, Mechanical Movie, ya. Ini salah satu contoh untuk merepresentasikan terkait dengan beban kombinasi, ya. Misalkan kita melihat suatu pipa di sini, beban kombinasi, cara menghitung beban kombinasi bagaimana nanti akan dibahas oleh Pak Bambang secara detail di hari Senin, dan saya juga hari Senin minggu depan, Rabu minggu depan saya akan bahas secara detail juga terkait dengan beban kombinasi. Ya. Ini salah satu contohnya. Misalkan kita bisa melihat ada pipa seperti ini, dia mengalami beban kombinasi. Dia mengalami beban kombinasi. Beban kombinasinya itu ada tegangan normal ke beberapa arah, ke dua arah, plus ada tegangan geser juga. Nah, kalau kita lihat ke satu titik saja, satu titik dari si pipa tersebut, kita zoom in, pipa tersebut kita coba lihat pakai stress kamera lah ya bahasanya. Lalu kita zoom in ke satu titik, satu elemen kecil. Jadi elemen itu tuh adalah bahasa kasarnya itu seperti kita melihat si kamera dengan pipa itu dengan menggunakan kamera, lalu kita zoom in ke semaksimal mungkin, dan kita dapatkan satu titik. Jadi kita zoom in ya, lalu kita dapatkan satu titik. Nah, titik tersebut, titik tersebut itu kita anggap sebagai satu elemen, kotak seperti ini. Misalkan beban kombinasi yang terjadi pada elemen ini kombinasinya akibat tiga hal. Ya. Yang pertama itu adalah misalkan ada ada tegangan normal arah vertikal ke atas. Akibat salah satu jenis pembebanan, dalam hal ini bentar mana ini? Akibat salah satu jenis pembebanan misalkan. Misalkan di sini akibat gaya aksial yang ini. Lalu ada juga tegangan normal horizontal.
Kemungkinan di sini penyebabnya adalah hub stress. Lalu ada juga tegangan geser seperti ini. Kemungkinan di sini penyebabnya adalah adanya transfer shear di situ. Oke, transfer shear yang menyebabkan munculnya tegangan geser seperti ini. Nah, kalau misalkan kita coba lihat si elemen tersebut, kondisinya setelah kita lakukan penambahan ketiga kasus tersebut, itu akan seperti ini. 60 arah vertikal, 10 arah horizontal normal, 60 geser. Nah, itu adalah initial stress state-nya ya. Initial stress state-nya pada elemen yang bentuknya seperti ini. Nah, tetapi ada sesuatu yang spesial dari si elemen tersebut. Elemen tersebut, kalau misalkan kita putar orientasinya, si elemen tersebut, dia akan tetap bisa merepresentasikan titik yang sama, tetapi tegangan yang muncul itu bisa berbeda-beda. Ini karena ini stress state yang pertama yang kita lihat itu adalah stress state awal. Oke, stress state awalnya seperti ini. Ya, stress state awalnya itu seperti ini. Ini kondisi awalnya tadi ya, 60. Waduh, ini nggak bisa pas nih. Ini kondisi awal yang tadi 60, 60, 10 gitu ya. Nah, kalau misalkan kita coba putar si elemennya, orientasinya agak sedikit berbeda. Oke, orientasinya agak sedikit berbeda. Tegangannya akan berbeda nanti di sana. Walaupun itu tetap merepresentasikan titik yang sama. Jadi tinggal bagaimana kita melihat orientasi si elemen tersebut. Suatu saat nanti akan ada elemen yang, akan ada tegangan yang menghilang. Misalkan tadi yang bagian ini akan menghilangkan di situ. Lalu kemudian suatu saat tegangan gesernya akan menghilang. Tersisa hanya tegangan normal saja. Pada orientasi tertentu. Pada sudut tertentu. Seperti itu. Dan kalau diputar 90 derajat, ya, kalau diputar 90 derajat, dia akan balik lagi. Balik lagi ke nilai yang sama. 60, 60, 10. Jadi sebenarnya yang nanti akan kalian pelajari ini sebenarnya lebih ke arah introduction dulu ya. Kenapa kok seperti ini? Nanti akan dijelaskan oleh Pak Bambang di hari Senin. Jadi ini lebih ke arah introduction dulu. Jadi di satu titik itu, satu titik elemen yang kalian tinjau itu bisa dilihat dari beberapa sudut tinjauan elemen. Nilai tegangannya akan berbeda-beda. Oke, kadang-kadang kita perlu mencari nilai tegangan normal maksimumnya. Kadang-kadang kita perlu mencari nilai tegangan geser maksimumnya, dan seterusnya. Seperti itu. Ini introduction dulu. Jadi nanti, kalau kalian masih belum terlalu paham di bagian sini, nanti Pak Bambang akan menjelaskan lebih detail terkait beban kombinasi ini, dan juga saya hari Rebu minggu depan, saya akan handle terkait dengan beban kombinasi masih. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan jika ada pertanyaan. Jangan lupa absen ya. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Duta Salam. Halo, Duta Salam. Muhammad Rafli.
Ada Pak? Apakah cukup jelas? Lumayan Pak, cuman masih mencoba mengerti Pak. Yang bagian terakhir, yang bagian yang elemen yang diputar-putar itu memang itu adalah tujuan akhir kita. Jadi kalau misalkan sebagian dari kalian masih belum mengerti, tidak ada masalah. Nanti sedikit demi sedikit saya dan Pak Bambang akan coba ajarkan terkait dengan hal itu. Begitu. Tapi intinya kalian harus tahu bahwa elemen pada satu titik, elemen itu adalah elemen yang selama ini saya gambarkan itu adalah representasi dari satu titik. Jadi intinya adalah kita punya kamera, kita zoom in terus kameranya sampai ketemu satu titik. Nah, elemen itu merepresentasikan tegangan pada satu titik tersebut. Gitu. Nah, si elemen ini, elemen ini orientasinya itu bisa berubah-ubah. Nah, saat orientasinya diubah-ubah, dia tidak akan mengubah kondisi secara keseluruhan, tidak. Tetapi tegangan yang terjadi pada elemen tersebut, saat orientasinya diubah, itu akan berubah-ubah pula. Nah, berubah-ubahnya itu akan teratur, mengikuti yang nantinya kalian akan pelajari dengan saya dan Pak Bambang, yaitu terkait dengan lingkaran Mohr. Jadi perubahan tadi itu, perubahan nilai tegangan tadi itu akan teratur mengikuti yang lingkaran Mohr tadi. Saya sudah sebutkan tadi. Terkait dengan lingkaran Mohr nanti akan dijelaskan oleh saya minggu depan, hari Rabu. Gitu. Ya. Jadi jangan khawatir kalau masih belum terlalu paham di bagian ini. Karena ini memang saya sedikit melompat untuk menunjukkan ke kalian bahwa ini adalah yang nantinya kalian akan pelajari. Elemen itu seperti ini loh, bisa dilihat dari beberapa sudut pandang. Orientasinya bisa berbeda-beda, seperti itu. Ada lagi yang ingin bertanya, silakan. Kalau tidak ada, mungkin silakan kalian absen. Lalu hari Senin nanti kuliah akan diberikan, saya nggak tahu, kelihatannya mungkin Pak Bambang ya, tapi kalau misalkan ada perubahan bisa jadi saya yang mengajar. Kita akan melanjutkan tentang kombinasi tegangan ini. Kelihatannya itu saja kuliah kita hari ini. Sampai ketemu hari Senin ya. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih, Pak.